warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Rahma Miftah. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3. Di video ini kami akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang Toharoh 1 yang mencakup tentang tata cara berwudu dan beristinja. Secara bahasa, toharoh adalah suci dan bersih, baik itu dari kotoran yang lahir maupun kotoran batin berupa sifat dan perbuatan tercela. Sedangkan secara istilah fikih, toharoh adalah mensucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau tanah dan batu. Pensucian diri di sini tidak terbatas hanya pada badan saja, tetapi juga termasuk dari pakaian yang kita gunakan dan tempat untuk kita beribadah. Hukum toharoh, hukumnya adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 dan hadis Nabi SAW yang artinya kunci sholat itu adalah bersuci. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alat yang digunakan untuk bersuci terdiri dari air, debu, dan batu atau benda padat lainnya seperti daun dan tisu yang bukan berasal dari najis atau kotoran. Benda padat tersebut digunakan khususnya ketika tidak ada air. Namun, jika ada air yang bisa digunakan untuk bersuci, maka sunahkan untuk lebih dahulu menggunakan air. Tapi, tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah satu, air mutlak, yaitu air yang suci lagi mensucikan, seperti air mata, air sungai, zam-zam, air hujan, salju, embun, dan air laut. Kedua, air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk wudu dan mandi. Sedangkan air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci diantaranya adalah air mutanajas, yaitu air yang sudah terkena najis kecuali dalam jumlah yang besar, yakni minimal 2 kula. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, dan lain-lain, atau sekitar 500 liter, dan tidak berupa sifat kemutlakannya, yakni berubah bau, rasa, dan warnanya. Yang kedua, air suci tapi tidak dapat mensucikan, seperti air kelapa, air gula, teh atau kopi, air susu, dan semacamnya. Namun, air yang bercampur dengan sedikit benda suci lainnya seperti air yang bercampur dengan sedikit sabun, kapur, wewangian, dan sejenisnya, selama tetap terjaga kemutlakannya, maka hukumnya tetap sah dan dapat mensucikan. Tapi jika campurannya banyak hingga tidak layak lagi disebut sebagai air mutlak, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Istinja adalah membersihkan najis yang keluar dari dubur dan kubul menggunakan air, batu, tisu, atau benda semacamnya yang suci dan bersih. Cara membersihkan najis dalam Islam terdapat 3 metode. Yang pertama, membersihkan najis hanya dengan menggunakan 3 batu atau benda sejenis yang bisa menghilangkan najis.
Yang kedua, membersihkan hanya dengan menggunakan air saja. Dan yang ketiga, membersihkan dengan menggunakan tisu, setelah itu baru menggunakan air. Wudhu merupakan salah satu mensucikan anggota tubuh menggunakan air. Pada umumnya, wudhu dilakukan ketika umat muslim akan melaksanakan ibadah sholat. Tata cara berwudhu yaitu yang pertama membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il adasil azghari fardolillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur 3 kali. Yang keempat, membersihkan hidung. Yang kelima, membasuh telapak muka. Yang keenam, membasuh tangan hingga siku. Yang ketujuh, membasahi sebagian rambut kepala. Yang kedelapan, membasuh kedua telinga. Yang kesembilan, membasuh kaki hingga mata kaki. Cara berwudu didahulukan dari kanan, lalu tangan kiri, dan bagian yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai tata cara berwudu dan beristinja dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.